Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, Tiara Septian here. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasanya saya akan melaporkan laporan pembelajaran ataupun learning journal pada mata kuliah penulisan berita dan artikel di hari Rabu 20 Maret 2024 kemarin. Oke, pada hari Rabu kemarin seperti biasanya kita melanjutkan presentasi kelompok dari kelompok 2 dan kemarin presentasi kelompok 3 tentang teknik peliputan dan penulisan berita, memahami berita di era digital. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi dari teknik peliputan dan juga teknik penulisan berita. Apa sih maksud dari teknik peliputan dan juga teknik penulisan berita itu? Yang pertama mengenai teknik peliputan. Teknik peliputan adalah cara atau teknik yang digunakan wartawan untuk mengumpulkan informasi atau data yang nantinya akan dijadikan suatu berita. Nah, yang kedua yaitu teknik penulisan berita. Teknik penulisan berita adalah suatu teknik atau cara mengenai penulisan yang diawali dengan membuat kerangka atau klimaks pada awal atau alinea pembukanya yang kemudian nanti dikembangkan pada alinea-alinea berikutnya seperti pada body, isi, dan juga sampai akhir nanti sampai penutup. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai tahapan dalam peliputan berita dan penulisan berita. Yang pertama, tahapan mengenai peliputan beritanya dulu. Yang akan dilakukan atau awal dilakukan sebelum meliput berita itu ialah langkah pertama yang harus dilakukan adalah rapat redaksi. Rapat redaksi di sini yaitu membahas terkait pembagian tugas, isu-isu apa yang akan dibahas atau digarap, dan juga sampai dengan evaluasi dari kinerja-kinerja kemarin. Nah, itu langkah awalnya yaitu rapat redaksi. Nah, langkah yang kedua atau langkah selanjutnya itu baru peliputannya. Nah, peliputannya ini dengan 3 metode atau 3 cara. Yang pertama yaitu observasi, turun langsung ke lapangan, melihat peristiwa secara langsung di lapangan. Yang kedua yaitu wawancara atau interview. Seperti yang kita tahu, wawancara pasti melalui seseorang dan bisa dilakukan jika tidak bisa dilakukan secara tatap muka, itu bisa dilakukan melalui via telepon. Sebisa mungkin melalui via telepon. Dan yang terakhir yaitu riset dan dokumentasi. Riset dan dokumentasi ini yaitu pencarian data baik berupa teks ataupun diagram, bagan, angka. Oke, pembahasan yang selanjutnya atau pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tahapan dalam penulisan beritanya. Tahapan dalam penulisan berita yaitu ada 8 tahapan. Yang pertama pastinya menentukan isu. Isu apa yang akan kita garap ataupun kita liput. Nah, tahap selanjutnya setelah tahu isunya mau apa dan setelah menentukan isu yaitu pencarian informasi. Nah, pencarian informasi di sini yaitu pencarian informasi lebih jelasnya mengenai suatu isu tersebut. Tahapan selanjutnya yaitu dengan menggunakan 3 metode cara tadi yang saya sebutkan yaitu wawancara ataupun observasi ataupun riset dan dokumentasi. Nah, selanjutnya yaitu tidak lupa untuk mencatat hal-hal penting dalam pencarian informasi dengan panduan 5W+1H. Selanjutnya, setelah semua informasi terkumpul dan jelas, nah, yang dilakukan oleh wartawan ataupun jurnalis yaitu membuat kerangka atau gambaran kasar mengenai suatu tulisan tersebut. Setelah membuat kerangka, selanjutnya yaitu membuat lead atau teras berita. Setelah membuat lead atau teras berita, selanjutnya yaitu membuat body atau isi dan sampai dengan penutup. Setelah semuanya selesai dari penulisannya, dimulai dari teras beritanya, isinya, dan juga sampai dengan penutupnya, tak lupa seorang jurnalis atau wartawan itu harus melakukan penyuntingan. Nah, penyuntingan ini seperti check and recheck kembali. Apakah diksinya sudah benar, apakah tanda baca atau ED-nya sudah benar, dari tata bahasanya sudah benar, dari paragrafnya sudah benar, ataupun bahkan dari kutipan langsung dan tidak langsungnya.
Oke, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis peliputan berita hukum dan kriminal. Yang pertama yaitu mengenai jenis peliputan hukum seperti peliputan persidangan, peliputan investigasi hukum, yang terakhir yaitu mengenai peliputan kasus korupsi. Selanjutnya itu jenis peliputan kriminal seperti peliputan kejahatan terorganisir, lalu peliputan kejahatan dan kriminalitas jalanan, dan yang terakhir yaitu peliputan kejahatan seksual. Nah, yang selanjutnya yaitu ada jenis peliputan berita politik. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Contohnya peliputan pemilu, itu kan peristiwa yang sudah diperkirakan akan terjadi. Selanjutnya yang kedua yaitu kejadian mendadak. Contohnya misalkan ditemukannya kecurangan dalam perhitungan suara di KPU. Itu kan kejadian yang tidak terduga dan juga tidak direncanakan, jadi mendadak dan ditemukannya secara mendadak. Selanjutnya yang ketiga yaitu peristiwa-peristiwa yang dijadwalkan akan terjadi. Misalkan seperti rapat dewan. Rapat dewan kan biasanya suka dijadikan liputan ya, karena pasti dari rapat itu menghasilkan suatu berita gitu. Nah, isu-isu tersebut tuh yang terjadwalkan gitu. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yang keempat, kombinasi kejadian yang tidak terduga. Contohnya yaitu demonstrasi mahasiswa mengenai suatu kebijakan. Nah, demonstrasi mahasiswa ini kan tidak terduga gitu. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai jenis peliputan berita ekonomi. Nah, jenis peliputan berita ekonomi ini sesuai dengan namanya pastinya ya, meliput terkait ekonomi, yang mana mengenai suatu isu perekonomian yang dari suatu negara yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, isu peliputan ekonomi ini contohnya bisa seperti wawancara dengan ahli ekonomi, atau pantauan pasarnya bagaimana, dan juga yang terakhir yaitu analisis kebijakan ekonomi. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 3 kemarin tentang teknik peliputan dan penulisan berita, memahami berita di era digital. Kemarin juga kami sempat sedikit cerita melakukan sedikit syuting ya, jadi waktu presentasinya juga terpotong cukup banyak karena di akhir juga Pak Adi tidak seperti biasanya tidak merevisi makalah, cuman hanya bukan tidak merevisi makalah, hanya saja tidak seperti sebelum-sebelumnya gitu, disebutkan apa aja kesalahannya, tetapi karena kemarin adanya iklan sebentar gitu. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.